Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali di renungan News Blessing hari ini. Saya rindu kiranya News Blessing hari ini memberkati saudara semua. Dan jika saudara diberkati, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Ya, untuk renungan kita hari ini saudara akan dibuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya percaya saudara semuanya sudah tahu tentang cerita firman Tuhan berikut. Namun saudara, ada perenungan yang menjadi semangat yang baru untuk kita semua hari ini. Kita hari ini masih dalam suasana Paskah ya saudara ya, menjelang kenaikan Yesus Kristus naik ke surga. Saudara, kalau kita melihat dari cerita di Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ini ada kisah dua orang murid Yesus yang kembali ke kampung halaman mereka di Emmaus. Ya, mereka kembali karena mereka merasa bahwa mereka kecewa, putus asa, hilang harapan, bahwa impian mereka yang dulunya mengharapkan Yesus memberikan pembebasan untuk mereka ternyata tidak terjadi sesuai dengan yang mereka impikan. Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini pun ada di antara kita merasakan hal yang sama. Mungkin kita merasa kecewa, marah, putus asa. Bahkan kita merasa kita tidak punya pengharapan lagi, doa-doa kita tidak terjawab. Saya mau katakan saudara, dengar baik-baik. Tetaplah percaya dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita melihat ayatnya di Lukas 24 ini, terutama saudara di ayat yang ke-30, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, kita melihat ketika dua orang murid ini ya makan bersama dengan Yesus, mata mereka terbuka dan mereka kembali mengenal Yesus. Dan apa yang terjadi saudara ketika mereka mengenal Yesus? Hati mereka berkobar-kobar. Saudara, kita melihat ada perubahan yang besar yang dari awalnya mereka lesu, lelah, mungkin capek dengan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Saudara, kira-kira perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira kurang lebih 11 km saudara, 7 mil ya. Itu perjalanan yang sangat panjang saudara. Tapi mereka ketika mereka mengenal Yesus, mata mereka terbuka, hati mereka berkobar-kobar saudara. Ya, tidak sampai di situ saudara. Ketika mereka sudah sampai di Emmaus, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Saudara bayangkan, mereka 2 kali perjalanan, ya, 11 km dikalikan 2, 22 km, saudara, itu perjalanan yang sangat jauh. Yang mungkin mereka merasakan lelah, capek, pegel-pegel, itu semuanya tergantikan dengan semangat yang baru. Karena apa saudara? Mereka mengenal Yesus, mereka kembali percaya kepada Yesus. Dan perenungan hari ini saudara, saya mau katakan, apapun yang saudara alami saat ini, ayo tetap percaya kepada Yesus, ya, tinggal di dalam hadiratnya saudara. Dan kita percaya ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita terus percaya kepada Yesus, maka hati kita akan terus berkobar-kobar, semangat kita terus berkobar-kobar. Ya, apapun saudara impian kita, mungkin kita merasa benturan antara impian dan realita tidak sama. Mari saudara, kembali dekat dengan Yesus, tinggal dengan Yesus, dan percaya bahwa Yesus kita hidup, Yesus kita sudah bangkit, dan dia Allah yang Maha Kuasa yang sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita impikan, jauh lebih banyak dari apa yang kita minta. Kiranya perenungan hari ini saudaraku menjadi kekuatan buat kita semua. Mari tetap terus percaya, kenali dia lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Maka semangat kita
terus akan berkobar-kobar. Tetap setia dalam Tuhan dan melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijaga